Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sofianaza dari kelas 1A, Prodi D3 TLM. Di sini saya akan menjelaskan alat laboratorium yaitu GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrometry. Apa itu GCMS? GCMS merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk menganalisis senyawa organik yang mudah menguap. Gas kromatografi memisahkan senyawa berdasarkan sifat kimianya, sementara mass spectrophotometry mengidentifikasi senyawa dengan mengukur massa dan strukturnya. Kombinasi keduanya memungkinkan identifikasi presesi senyawa dalam campuran kompleks. GCMS sering digunakan seperti analisis zat kimia, sampel biologis, analisis lingkungan, makanan, dan analisis forensik. Apa fungsi GCMS? Yang pertama itu ada memecah senyawa dalam suatu sampel, menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel, pengujian kemurnian suatu senyawa, identifikasi senyawa yang ada pada satu sampel, menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Selanjutnya ada fungsi pada bidang penelitian diantaranya yaitu ada gasifikasi dan pirolisa, produksi biogas, dan metanol sintesis. Selanjutnya ada prinsip kerja gas kromatografi. Kita perlu memahami beberapa istilah yang terhubung dalam metode ini, yaitu ada fase gerak, merupakan gas yang memiliki sifat inert seperti helium dan nitrogen. Yang kedua ada fase diam, merupakan lapisan cairan mikroskopis atau polimer yang akan menempati kolom. Yang selanjutnya ada kolom, yaitu merupakan salah satu komponen di gas kromatografi yang akan membatasi laju pergerakan berdasarkan suhu, waktu, dan ukuran senyawa. Selanjutnya ada waktu retensi yang bisa dikenal juga dengan istilah retention time, merupakan kisaran waktu analisa ketika proses sampel ditangkap oleh detektor. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian alat, prinsip kerjanya ya. Yang pertama itu di gambar pertama ada carrier gas atau gas tersebut merupakan fase gerak. Pada poin pengertian JC sudah disebutkan beberapa jenis gas pembawa, yakni ada helium, nitrogen, dan lainnya. Tabung gas akan terhubung ke pipa atau selang yang menghubungkan ke pengontrol aliran. Selanjutnya di gambar kedua itu ada flow control, merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluar pembawa gas. Secara umum itu seperti keran air yang bisa dibuka atau ditutup. Selanjutnya di gambar ketiga ada sampel injektor, di mana pengangkut gas atau fase gerak akan menuju ke kolom. Pada instrumen GC tidak terdapat pompa seperti pada HPLC. Sampel injektor atau sering disebut autosampler akan mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritma yang telah diprogramkan dengan komputer. Gambar keempat ada column oven, merupakan kromatografi gas fase diam. Pada bagian ini suhu dapat dikendalikan, maksudnya bisa naik atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, proses menaik turun suhu pada column oven akan membuat sampel bahan menguap dan terbawa oleh fase gerak atau pembawa gas. Yang kelima ada detektor, yaitu ketika proses senyawa volatil pada sampel menguap, maka detektor akan menangkapnya sebagai sinyal-sinyal data. Sinyal tersebut kemudian diterjemahkan menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk diagram. Selanjutnya gambar yang terakhir itu merupakan hasil akhir yang keluar di layar komputer yang menampilkan data hasil sampel. Selanjutnya di sini ada gambar GCMS sistem keseluruhannya, bisa dilihat secara seksama dan diperhatikan. Dan selanjutnya ada cara penggunaan GCMS. Pastikan Anda sudah mengetahui cara-cara menggunakan GCMS. Dan yang kedua, lakukan proses preparasi sampel di awal jika memang dirasa membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika memang dirasa preparasi sampel sebentar, bisa dilakukan bersamaan dengan persiapan instrumen. Yang ketiga, nyalakan UPS untuk antisipasi daya listrik turun.
atau mati jika instrumen sedang digunakan. Yang keempat, nyalakan komputer atau PC yang sebelumnya sudah dikonfigurasi untuk instrumen gas kromatografi. Yang kelima, buka katup gas atau flow control pada instrumen ini untuk memastikan gas carrier bisa mengalir. Yang keenam, nyalakan alat gas kromatografi, biasanya terdapat switch di bagian kiri atau belakang. Tunggu hingga instrumen menginisiasi komponen. Pada beberapa instrumen terdapat fitur self-testing sekitar beberapa menit. Yang ketujuh, beralih fokus ke komputer, buka aplikasi instrumen, pastikan komputer dan instrumen terhubung dan bisa berkomunikasi. Yang kedelapan, ada setting instrumen untuk melakukan coding. Proses ini biasanya diatur suhu kolom pada rentanan tertentu. Tunggu sampai 20 hingga 30 menit. Atau pada kasus tertentu terdapat informasi bahwa instrumen sudah dalam kondisi ready. Selanjutnya yang ke-9 ada di sisi lain, jika Anda belum menyiapkan sampel, bisa dilakukan saat ini sambil menunggu instrumen ready. Yang ke-10, pada bagian aplikasi setting identifikasi sampel yang akan dianalisa lengkap dengan informasi penting yaitu seperti nama user, tanggal, metode, nama sampel, senyawa pada sampel, running time, holding time, rotation time, dan yang lainnya. Yang ke-11, jika dirasa semua persiapan untuk analisa sudah selesai, tinggal running metode instrumen dan injeksi sampel. Yang ke-12, tunggu hingga proses selesai dan menampilkan hasil pada layar komputer. Selanjutnya ada kalibrasi pada alat GC-MS yang harus kita ketahui, yaitu buat satu seri larutan, setelah itu suntikan dengan volume sama setiap larutan ke dalam tempat penyuntikan zat. Gambar garis kalibrasi dari kromatogram dengan berat zat pada sumbu horizontal dan tinggi puncak kurva atau luas daerah puncak kurva pada sumbu vertikal. Buat larutan zat seperti yang tertera pada masing-masing monografi dari kromatogram yang diperoleh dengan kondisi yang sama seperti cara memperoleh garis kalibrasi. Ukur luas daerah puncak kurva atau tinggi puncak kurva. Hitung jumlah zat menggunakan garis kalibrasi. Dalam cara kerja ini semua harus dikerjakan dengan kondisi yang betul-betul tetap. Di sini ada troubleshooting pada alat GC-MS. Yang pertama itu jika injektor, masalahnya itu seperti volume injeksi tidak konsisten. Langkah yang diambil yaitu periksa dan bersihkan jarum injektor, pastikan septum tidak rusak dan cek parameter injeksi. Yang kedua ada kolom, atau masalahnya itu biasanya tailing atau puncak split. Bisa dibetulkan dengan periksa dan bersihkan kolom, ganti jika perlu, pastikan kolom sesuai dengan metode analisis. Selanjutnya jika terjadi pada detektor, yaitu masalahnya dengan sinyal detektor tidak stabil, periksa kestabilan detektor, ganti filamen jika diperlukan, dan pastikan kondisi catu daya detektor. Selanjutnya, jika pengoperasian vakum bermasalah, tebal basa yang tinggi pada pompa vakum. Periksalah dan bersihkan pompa vakum, pastikan sistem vakum bekerja dengan baik. Yang kedua ada gas pembawa. Biasanya masalah fluktuasi tekanan atau komposisi gas pembawa. Periksa sumber gas, pastikan tekanan dan aliran gas sesuai dengan kebutuhan. Jika ada masalah pada massa spektrometer, yaitu spektrum massa tidak sesuai atau sensitivitas rendah, lakukan kalibrasi ulang, periksa kondisi ion source, dan pastikan semua parameter detektor sesuai. Selanjutnya kontaminasi. Jika masalah sinyal latar belakang tinggi, periksa sistem untuk kontaminasi, bersihkan atau ganti bagian yang terkontaminasi. Dan selanjutnya ada masalah perangkat lunak. Biasanya kesalahan atau masalah pada perangkat lunak. Caranya restart perangkat lunak, pastikan pembaruan dan konfigurasi sesuai. Selanjutnya jika pemanasan dan pengendalian temperatur, biasanya tidak stabil suhu kolom atau detektor, itu periksa elemen pemanas, pastikan sensor suhu berfungsi dengan baik, dan kalibrasi sistem pengendalian temperatur. Selanjutnya ada data hasil. Di sini ada gambar hasil.
Hasil detektor pada alat JCMS akan direkam sebagai urutan puncak-puncak. Setiap puncak mewakili satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor. Sepanjang Anda mengontrol secara hati-hati kondisi dalam kolom, Anda dapat menggunakan waktu retensi untuk membantu mengidentifikasi senyawa yang tampak. Tentu saja Anda atau seseorang lain telah menganalisa senyawa murni dari berbagai senyawa pada kondisi yang sama. Dari hasil JCMS akan didapat data waktu retensi kromatogram dengan beberapa puncak senyawa. Dilihat kelimpahan terbesar dapat dilihat dari grafik yang paling tinggi. Dari data spektrogram didapatkan pola fragmentasi dari masing-masing senyawa. Berdasarkan pola fragmentasi dan puncak dasar yang khas, maka struktur dari masing-masing senyawa dapat diketahui. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada alat JCMS. Kelebihannya itu melibatkan tingkat kepekaan yang tinggi, kemampuan untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa kompleks, serta deteksi yang akurat dalam jumlah yang sangat kecil. Namun kekurangannya itu melibatkan biayanya yang tinggi, kompleksitas pengompresan, dan kebutuhan terhadap pemeliharaan yang cermat. Nah, itu tadi penjelasan dari alat laboratorium JCMS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.